Oke, bertemu lagi dengan saya, Eka Nurul Khairia, dengan NIM 20205316. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang jurnal umum. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan tentang neraca saldo. Nah, apa sih neraca saldo itu? Nah, neraca saldo adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening atau perkiraan buku besar. Kapan sih neraca saldo dibuat? Nah, neraca saldo dibuat pada akhir periode atau dapat juga disiapkan kapan saja untuk memastikan keseimbangan buku besar. Kemudian, untuk menyiapkan neraca saldo tiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu. Kemudian, fungsi neraca saldo. Apa itu fungsi neraca saldo? Fungsi neraca saldo adalah untuk memastikan bahwa buku besar secara matematis adalah akurat dengan pengertian bahwa jumlah saldo-saldo debit selalu sama dengan saldo-saldo kredit. Namun, jika neraca saldo sudah seimbang, bukan berarti catatan-catatan akuntansi benar-benar akurat. Nah, bentuk dari neraca saldo. Ya, begini ya. Nama rekening. Ada komponennya, ada nama rekening, ada nomor rekening, debit, kemudian kredit. Selanjutnya, contoh neraca saldo. Nama rekening, kemudian nomor rekening, debit, kredit. Ini termasuk komponen-komponen dari neraca saldo. Kas, debitnya 356.250.000. Kemudian piutang 5 juta, kemudian kendaraan debitnya 150 juta, peralatan debitnya 50 juta. Hutang masuk ke kredit sebesar 50 juta, kemudian modal 500 juta, pendapatan 13 juta. Kemudian beban teleponnya sebesar 1 juta, beban asuransinya 750. Dari debit ini semuanya ditotal 563 juta, dari yang kredit 563 juta. Jadi debit sama kredit ini harus sama ya. Kemudian bentuk neraca saldo yang kedua. Neraca saldo dari CV Amijaya per 30 April 2005. Nah, begini ya bentuknya. Bentuk dari neraca saldo. Nah, gini. Debitnya, kasnya, debit kasnya masuk ke debit sebesar 4.200.000, piutangnya 5.700.000, piutang sewa 1.200.000, perlengkapan 800.000, tanahnya 35 juta, hutang gaji, modal AMI itu masuk ke kredit. Hutangnya sebesar 2 juta, hutang gajinya nggak ada. Kemudian modal AMI 42.500.000. Brief AMI masuk ke debit sebesar 4.200.000. Kemudian maaf ya, ini saya pindah sini. Kemudian pendapatan jasa sebesar 10.700.000 masuk ke kredit. Beban gajinya masuk ke debit 3.600.000, beban sewanya 0, beban lain-lain 500.000, beban perlengkapannya 0. Kemudian saldonya yang debit 55.200.000, yang kredit 55.200.000. Selanjutnya, nah bentuk neraca yang kedua seperti ini ya, sama. Kemudian ada prosedur untuk menyiapkan neraca saldo. Yang pertama, setelah melakukan pemindahan dari buku harian ke buku besar, langkah berikutnya adalah membuat neraca saldo. Sesuai dengan siklus akuntansi, neraca saldo disiapkan setelah proses posting selesai pada akhir periode. Yang kedua, prosedur penyiapan neraca saldo akun-akun buku besar tergantung pada bentuk akun di buku besar. Selanjutnya, ada langkah-langkah menyusun neraca saldo. Yang pertama, yang dilakukan adalah menjumlahkan kolom debit atau kolom kredit
yang mempunyai 2 atau lebih pendebitan atau pengkreditan. Kemudian untuk akun yang hanya memiliki 1 pengkreditan atau pendebitan tidak perlu dilakukan penjumlahan. Yang kedua, langkah kedua ya, adalah menghitung selisih antara jumlah debit dengan jumlah kredit untuk menghitung terjadinya saldo debit atau saldo kredit. Langkah yang ketiga adalah memindahkan masing-masing saldo debit atau saldo kredit ke kolom debit atau kredit yang ada di neraca saldo. Kemudian ada transaksi yang terjadi dan diinformasikan dibukukan pada dokumen sumber. Kemudian informasi pada dokumen sumber dibukukan pada buku harian atau jurnal. Informasi transaksi dibukukan dari buku harian, jurnal ke buku besar atau posting. Kemudian neraca saldo dibuat pada akhir periode. Nah, dari neraca saldo yang dibuat pada akhir periode ini, kemudian ke laporan keuangan, meliputi laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, contoh yang pertama. Nah, seperti ini contoh yang pertama ya. Dalam rupiah, piutang usaha. Tanggal keterangan ada 13 Agustus 2006. Pendapatan masuk ke debit sebesar 4.800.000. Kemudian pada 18 Agustus 2006 pendapatan 8.400.000. Pada tanggal 30 Agustus 2006 pendapatan sebesar 3 juta. Jumlahnya 16.200.000. Kemudian yang ini tanggal 16 itu perkas masuk ke kredit sebesar 4.800.000. Kemudian tanggal 23 sebesar 3.600.000, kemudian tanggal 30 sebesar 4 juta. Jumlahnya 12.400.000. Saldo debitnya 3.800.000. Kemudian perusahaan Kaya Jati neraca saldo per 31 Desember 2006. Nah, seperti ini ya. Ini tadi saldo debitnya 3.800.000 masuk ke piutang usaha 3.800.000. Selanjutnya, nah seperti ini, pendapatan jasa ini berkas, kemudian pendapatan jasa 8.400.000 ini ya. Ini perkas pada tanggal 30 Agustus, debitnya 3.800.000. Nah, PT Kaya Jati nama rekeningnya ini piutang usaha masuk ke debit yang 3.800.000 tadi. Di sini juga sama 3.800.000. Oke, contoh yang kedua. Nah, seperti ini. Setoran Agus. Debit 26.200.000 tanggal 1 untuk sewa gedung, kredit 19.200.000 ini ya. Ini pendapatan diterima di muka, kemudian piutang. Ini semua dari keterangan ini, debitnya ini ya 10 juta, 4.800.000, 3.600.000 sama 4 juta. Ini semuanya menjadi sementara 48.600.000. Kemudian sewa gedung, persekot asuransi, beban rupa-rupa, utang usaha ini. Saldo debitnya 16.650.000. Ini sama 4, saldo akhirnya 48.600.000. Selanjutnya ada piutang usaha, kemudian perlengkapan, kemudian sewa dibayar di muka. Itu tadi kan keterangan-keterangan sebelumnya itu berupa kolom seperti ini. Nah, kemudian ada asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, utang usaha. Ini kolom-kolomnya ya seperti ini. Kemudian pendapatan diterima di muka, ekuitas pemilik sama PRIT.
Ini kolomnya sama. Selanjutnya pendapatan jasa. Saldo kreditnya ini, kemudian piutang 4.800.000, piutang lagi 8.400.000, piutang 3 juta, semua saldonya 16.200.000. Nah, kemudian beban gaji kolomnya seperti ini ya, beban iklan. Selanjutnya ada beban telepon, kemudian beban listrik. Nah, berdasarkan informasi saldo akun di buku besar tersebut, selanjutnya disusun neraca saldo. Informasi saldo di buku besar bentuk T ini sama dengan informasi saldo bentuk stafel di bagian sebelumnya. Kemudian cipta jasa karya neraca saldo. Kasnya 16.650, piutang usahanya 3.800, perlengkapan 4.400, sewa dibayar di muka 19.200.000, kemudian asuransi dibayar di muka 3.600, peralatan kantornya 29 juta, akumulasi peralatan kantor, utang usaha sebesar masuk ke kredit ya 1.600.000, kemudian pendapatan diterima di muka masuk ke kredit juga sebesar 10 juta, ekuitas modal 54 juta, brief 1.500.000. Nah, pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, kemudian beban kantor, beban asuransi, beban iklan, beban telepon, beban listrik. Semuanya saldo akhirnya 81.800.000. Debitnya, untuk kreditnya 81.800.000 sama ya. Nah, selesai. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.